Nah, ngomong-ngomong budaya ini juga bentar lagi kita Galungan, Galungan, Kuningan, Kuningan, Nyepi. terdekat. Tuh. Nah, apalagi sekarang kan Kementerian Agama kan menggaungkan moderasi Oke, beragama, ya. gitu ya. Itu gimana tuh? Mudeng yang beragam tuh. Masalah nggak sama fashion tadi dengan perilaku kita untuk memuja. Memuja. Kayak di Jakarta cuma pakai selendang misalnya. Iya, pakai celana, bahkan celana pendek kan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kembali lagi di Prada Corner DKI Jakarta, Bincang Pemuda Hindu Nusantara. Kali ini bersama seorang penyuluh muda juga, si Wayan Tantra Abiyane. Selamat datang. Matur suksmudi. Kemarin sempat ramai juga itu postingan pertama ya. Tapi gini, konsep dari Prada Corner ini kan selain kita dari teman-teman Prada DKI Jakarta untuk menghimpun semeton kita, anak-anak muda, yang tadi kita perlu untuk mengenal, ya kan, mengenal lebih dalam lagi tentang agama kita, tapi dari generasi kita, dari sudut dan perspektif kita, dengan seperti apa sih realita yang ada sekarang, gitu kan. Nah itu tadi kemarin juga si Wayan juga banyak memberikan pandangan-pandangannya, ya kan, dan bercerita juga. Nah ini konsepnya masih sama. Ini ada 5 clue yang disiapkan tadi sama teman-teman kru tadi. Tinggal pilih 3. Gitu. Ah, siap. Pilih 3. Pilih 3. Ya. Silakan. Oke. Bebas ya, Beli ya? Ya. Masih sama nih permainannya kan? Masih sama. Tapi ini kenapa harus milih 3 nih? Ini kan kenapa harus 3 gitu ya? Padahal ada 5 nih. Ya. Nggak perlu 1 atau berapa gitu ya? Iya. Boleh nggak sih saya pilih 1 aja kan biar cepat obrolan. Ini agak sensitif di tahun ini emang ngomongin angkanya agak sensitif. Tapi gini bro, pilih 3 dulu aja. Udah. 1 ya? Oh ya nih, baru pilih 1 nih. Baru 1. Ya, 3, oke. Jadi kenapa 3? Teman-teman ini kan kita itu tadi refleksi kita kan ingin mendalami lagi kan Hindu kekinian. Jadi ternyata ketika kita pelajari itu, ingat nggak ada kata Tristan dia? Iya. Trihita Karana yang kata Pak Dirjen kemarin. Terus apa lagi ya? Trikaya Parisude. Ini 3 ini emang sakral kayaknya. Di ajaran kita. Ajaran Hindu, ya benar. Tapi gimana kalau dari si Wayan sendiri tentang 3 ini, apakah memang itu tadi, kalau Trihita Karana ini kan hubungan manusia dengan pencipta dengan lingkungan dan sesama. Kan berarti keharmonisan itu yang perlu kita jaga gitu ya. Oke. Ini udah ini udah kebuka nih, Bu. Iya, oke. Yang pertama, silakan. Ini apa itu? Bahasa daerah ini ada-ada aja nih si ananya nih. Teman-teman bahasa daerah. Kenapa harus pertanyaan bahasa daerah nih, Bu? Ini kenapa, Bro? Ya. Bahasa daerah. Kayak seru nih yang kita diskusi. Padahal kita sama orang Bali kan? Iya. Bali mana? Nah, kalau saya dari Nusa Penida. Bali, Nusa Penida. Rago Beleleng. Asik. Nah. Kalau Nusa itu bahasanya tuh Hengken. Bi. Hengken itu kenapa? Lebih lugas gitu. Hengken. Jape deh. Iya. Beleleng sendiri juga, aku kecil di Jawa, tapi sempat bersekolah juga di Beleleng kan. Beleleng sendiri emang kalau dibilang di antara Bali yang lain, bilangnya kasar gitu kan. Ya, cicing, nasgleng gitu kan. Sama itu yang identik gitu. Di Nusa juga dibilangnya bahasa kasar. Bahasa kasar. Nah, ternyata apakah mungkin itu karena logat itu kan juga bagian dari budaya yang tak terpisahkan. Apakah leluhur kita itu karena mereka Nusa maupun Beleleng ini kan daerah yang memang kehidupannya di lautan gitu. Ibarat orang kalau ngomong kenapa di pantai atau pinggiran laut itu selalu agak keras gitu kan. Ngomongnya gitu. Iya, karena mau manggil si nelayan yang satunya lagi juga kan gitu. Iya. Kayak di pasar lah. Iya. Antara orang pasar sama orang yang di gedung ini beda. Apakah mungkin itu ya budaya? Itu salah satu pengaruh. Jadi budaya itu bisa terbentuk beberapa kumpulan dulu. Orang-orang yang berprofesi sama, komunitas. Mereka melakukan hal-hal yang sama sehingga
jadi sebuah identitas nantinya Identitas. gitu. Nah, kalau misalnya saya di Nusa Penida nih, di Nusa Penida juga banyak nih. Nah. Nusa Penida kan ada Nusa Gede, Nusa Cening gitu kan, Nusa Oh iya, Lembongan. iya. Kalau saya ini kan di Bukit, Bukitnya. di Bukit Kelemahan. Hmm. Iya. Jadi kalau beli ke Ratu Gede, Hah? itu sudah di Nusa Penida beli. Oh, Iya. emang belum sampai ke sana sih. Pernahnya ke Nusa Dua. Asik. Tapi apakah mungkin itu ya yang membuat akhirnya kan ya itu tadi ya, budaya itu pengaruhnya dari bahasa daerah gitu kan, kalau tadi bilang. Sama kayak di beberapa di Jawa juga kan beda. Jawa juga beda, Jawa Jawa Timur, Timur, Jawa Tengah Tengah. gitu ya. Bahkan sama-sama Jawa Timur aja antara Malang sama Banyuwangi beda juga. Beda. Ya itu tadi. Ya pengaruh geologis juga, Iya. letak pemukiman juga mempengaruhi Iya kayak itu tadi. Dari profesi mereka. Profesi juga. Kalau misalnya saya nih keturunan Nusa gitu ya. Tapi kan Lama di Sumatera Sumatera. belum pernah ke Nusa ataupun ke Bali kan. Belum pernah ke Bali. Orang Bali belum pernah ke Bali. Iya, seumur hidup. Mudah-mudahan nanti Beli bisa ngajak Oh iya. saya ke sana nih, kan. Nanti kita bisa ngerayain 14 Februari kali ya. Ah, enggak lah. Oh, jangan. 14 Februari jangan. 14 Februari Valentine dong. Iya. Itu hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Kalau di Hindu hari kasih sayang tuh namanya tumpak kerulut. Ngomong-ngomong budaya nih juga, ntar lagi kita Galungan. Galungan, Kuningan, Nyepi. Terdekat ya. Waduh. Budget juga. Enggak, budget. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Clue yang kedua. Ini tadi udah nih. Itu udah. Ini ada-ada aja nih. Habis bahasa daerah. Mentang-mentang saya orang Nusa ditemuin sama Buleleng. Iya. Sama-sama Bali tapi beda juga bahasanya. Kalau mau Jembrana juga beda juga itu. Jembrana. Kemudian Singaraja. Ya Singaraja Buleleng. Kelihatan kalau belum ke Bali. Apa lagi nih? Passion. Dari bahasa ngomongin passion. Tadi ada ini juga nih teman-teman kru nih. Passion. Aku kemarin selain bahasa, kemarin kan ya ini kan ngomong digital juga ya, era sekarang ya. Iya. Waktu kecil tuh ngerasain nggak yang pakai udeng yang tipis? Pernah. Warna cuman merah atau putih gitu. Dan kan. itu nyentrik. Warnanya ngejreng gitu. Yang ngejreng emasnya itu kan. Terbuat dari kain Prada. dan itu identitasnya umat Hindu. Iya. Gitu kan. Terutama di luar Bali. Memang. Jadi menarik bagi orang-orang tertentu yang lihatnya gitu. Tapi kalau yang di Bali sendiri tahu nggak, Wayan? Itu udeng itu beragam. Mulai dari yang ukuran kecil, ukuran besar gitu kan. Okay. Yang satu paket, batik macam-macam sekarang. Itu gimana tuh? Udeng yang beragam tuh. Masalah nggak sama fashion tadi dengan perilaku kita untuk memuja. Kayak di Jakarta cuma pakai selendang misalnya. Iya. Pakai celana, bahkan celana pendek kan. Ya sebetulnya nggak ada soal. Untuk itu kan fashion aja. Tapi sekarang kita balik lagi beli kepatutan, mana aturan-aturan. Ya idealnya karena ini kita sudah beribadahnya di tempat umum. Udah pura itu kan banyak mata memandang dan lain sebagainya. Ukuran memuja itu bukan busana yang digunakan. Gitu. Tapi keyakinan dan ketulusan gitu yang di. Ya sama kalau kita flashback ke belakang juga kan. Banyak nanyain pakaian adat umat Hindu itu seperti apa sih? Tapi selalu yang dilihat adalah pakaian adat Bali gitu kan. Iya. Nah, padahal Hindu sendiri gimana tuh pakaiannya? Oke, kalau kita acuannya Hindu, berarti kan kita ngomongin flashback ke belakang. Oke. Zaman dulu para maharsi, mereka itu menggunakan pakaian seadanya. Kain kalau ada. Kalau tidak menggunakan kayu, kulit kayu, kemudian kulit binatang. Kayaknya sutra soalnya susah. Mahal lah itu. Lama lagi membuatnya. Nah, proses era itu kan sudah berubah sekarang. Nah, itu yang membuat kita sekarang berbeda. Gitu. Ada masalah nggak soal perubahan itu terhadap cara kita memuja? Harusnya enggak. Keyakinan itu harus tetap. Gitu dimanapun
era perkembangannya Cuma dan nggak lain etis sebagainya. juga ketika dulu yang memang semuanya nggak berpakaian dalam Terus arti. pakai pakaian kan? Nah, terus sekarang yang kita dikasih pilihan pakai baju, gue nggak pakai baju nih yang nggak. Aneh. Apalagi itu yang kadang ada tuh yang dipura-pura pakai pakaiannya transparan. Ah. Nah, mau merah kayak kuning, hijau gitu, ungu gitu. Ini kalau transparan gimana nih? Nah itu ya kembali lagi Ini setannya kok di sini? kalau mau ke pura ya itu tadi ya kita harus ya Nah, menyesuaikan kaidah-kaidah secara umum lah. etika itu Gitu. tadi ya. Etika tadi kembali ke itu. Sembayang. Karena kalau kita mau memuja Tuhan tapi nggak beretika Ya, kan bener. nggak pas juga. Sama kayak mau renang tapi pakai jaket tebal kan nggak Iya, mungkin gitu pakai kan. jas renang Nah, gitu kan. itu nggak mungkin. Jadi disesuaikan dengan apa maksud dan tujuan kita gitu ya. Gitu. Jadi masuk nih ya, fashion ini ya. Masuk. Fashion, ya. Fashion masuk bagian dari budaya. Budaya masuk. Oke. Next. Ini Terakhir habis nih. dari bahasa ke fashion ya Fashion. apalagi nih? Apalagi nih? Ini kayaknya sesuatu yang pamungkas nih. Ini ada konten Konten viral. viral. Wih, Budaya lokal. Konten viral. konten viral. Apa konten yang terbaru lagi? Yang sedang viral sekarang, misalnya Ini aja deh. orang-orang orang-orang kita Hindu di TikTok sudah banyak bikin konten. Iya benar. Nah, konten-konten Makan tentang babi, kulit babi, kriuk kan babi lah. tes kriuk, Tes gitu kriuk, ya. ya kan? Kemudian apa namanya prewedding, Prewedding. kemudian pengabenan, Ya, Nah, prosesi prosesi itu. keagamaan. keagamaan. Nah itu menarik juga untuk sebagai tambahan informasi. Benar. Nah, Di gitu zaman kan. sekarang ya. Mungkin ya kita nggak bisa nampik juga beli ya. Meskipun eranya sudah maju, tapi nggak pernah tahu kita teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang jauh dari jaringan yang seperti kita miliki itu mungkin mereka ada yang nggak tahu mungkin acara nyepi itu kayak gimana, galungan tuh gimana gitu. Apalagi soal ngaben. Ya, ngomong-ngomong nyepi ini kan, ini ntar lagi kan nyepi kan. Iya. Ya, jadi inget tahun lalu di Jakarta itu ada ngarak ogoh-ogoh kan. Itu pertama kali ketika selesai pandemi COVID lah. Iya. Kan. Jadi masyarakat tuh antusias juga melihat pawai ogoh-ogoh. Walaupun bagi kalau kita ukur dari komunitas Balinya ya ini ogoh-ogoh nggak ada apanya lah kan di Jakarta kan. Tapi bagaimana tradisi itu kemudian menjadi sesuatu yang ada unsur edukasi, kemudian ada pengenalan dan juga itu tadi toleransi masyarakat di Jakarta ke bentuk keberagaman dan menghargai suatu karya itu kan luar biasa tuh. Luar biasa. Konten viral itu kalau dimanfaatkan dengan baik dampaknya gitu. Nah apalagi sekarang kan Kementerian Agama kan menggaungkan moderasi beragama gitu ya. Tapi ya perlu kita pahami juga kalau ogoh-ogoh yang kemarin itu kan viral di Instagram banyak pro dan kontra gitu ya. Nah apa-apa, nggak ada soal. Itu kita perlu ngobrol aja. Kita perlu memberikan edukasi yang lebih untuk menggait nilai moderasi tadi. Oh ternyata kita masyarakat Indonesia beragam. Iya benar. Dan itu budaya gitu kan. Iya budaya. Bagian dari budaya. Iya. Dan juga ini kayak konten tadi kan banyak yang jadi tahu nih tradisi ngaben, terus spot-spot di Bali gitu kan. Itu banyak tuh masyarakat yang nggak tahu Bali tapi seolah-olah ngomong bandara macet gini-gini itu karena konten viral. Ya. Terus ada yang lagi rame tahu-tahu foto di depan patung Pandawa. Iya kemarin banyak karena bagian dari FOMO juga gitu. Kan. Iya, ya bagian dari konten viral. Nah itu yang begitu kan perlu edukasi. Tapi tahu nggak tempat-tempat di Bali gitu? Tempat di Bali. tempat di Bali tahu, tapi belum pernah ke Bali. Ini Pak Dirjen, tolong ini penyuluh mudanya ini, siapa tahu bisa
ada program-program itu kan. Ditugaskan kembali ya. Ditugaskan khusus. Untuk Siap. Ya, jadi ya kalau kita ngomongin yang viral itu sekarang sesuatu yang memang kelihatannya receh gitu ya. Itu justru menjadi yang berpotensi memunculkan ya pro dan kontra gitu ya. Mestinya ya counternya ada di kita. Ya selama tujuan itu baik sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Tinggal kita memberikan pandangan kita, persepsi kita, dan ya kalaupun ada hal-hal yang perlu dijadikan masukan ya pasti kita perbaiki gitu kan. Apa sih yang nggak bisa diobrolin gitu kan? Semua bisa. Iya. Bila perlu kalau nanti ada pawai lagi ogo-ogo atau semacam apa, ngobrol aja sih. Ketua panitianya. Iya, ketua panitianya. Kita ngobrol-ngobrol. Ya semua itu pasti perlu dimusyawarahkan. Dan penting untuk dipublikasikan. Penting sekali dipublikasikan. Karena itu sebagian dari edukasi. Edukasi. Oke. Ya, di era digital ini nih, gimana nih? Terakhir statement dari Wayan. Terkait budaya lokal kita. Iya. Jadi share to share itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kita itu sekarang dunia dalam genggaman. Jadi kita tidak sadar menerima sekian banyak informasi. Dan apalagi banyak akses juga ya, maksudnya banyak akses aplikasi untuk mendapat informasi itu. Semudah dan itu. Segampang itu kan. Tak segampang itu. Tapi tak segampang itu. Tak segampang itu kita bisa apa? Mengcounter informasi yang benar-benar fakta, kemudian opini, atau bahkan hoax. Gitu, itu yang bahaya kan. Itu yang bahaya. Makanya sebelum share, cari tahu dulu. Saring sebelum sharing. Iya, saring sebelum share. Cari dulu kebenaran berita itu. Kalau dirasa punya manfaat, ya baru di-share. Makanya pilih-pilih dulu. Ya, pilih dan pilah. Pilih dan pilah. Jangan lupa. Ya, 14 Februari. Bukan itu. Ya, saya harus netral ini. Iya, siap. Oke, terima kasih Wayan. Sama-sama, Bli. Semoga diberi kesehatan dan juga kita bisa saling memberikan ilmu-ilmunya juga, sharing juga informasinya, karena di Prada Corner DKI Jakarta ini harapannya kita bisa menghimpun teman-teman dari pemuda Hindu untuk bisa saling berbagi, memberikan edukasi juga, dan saling mengenal sejauh mana pendidikan agama Hindu itu pada diri kita juga, lingkungan dan juga hubungan kita dengan bangsa dan negara. Oke, saya Brian Pasemarata, kita tutup dengan Parum Santi. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih. Ayan. Sukses terus. Siap.